hari ini belajar tentang fisika inti. Di dalam fisika inti yang kita pelajari ya sama, coba kamu lihat di sini ada gambar atom. Ya, ada gambar atom. Nah, berarti fisika inti itu kita belajar tentang atom. Ya, tentang atom. Nah, mungkin kalian bertanya, "Loh, Bu, kok kami belajar atom ya? Bukannya itu pelajarannya kimia?" Kan gitu. Nah, benar. Atom biasanya dipelajari di kimia. Jadi kalau kimia kita belajar tentang elektron-elektron yang bisa terlepas dari kulit, ya kan? Kalau kalian belajar kimia kan ada sistem periodik unsur, SPDF, kulit KLMN. Nah, gitu kan? Tapi di dalam fisika inti yang kita pelajari itu adalah nukleusnya. Ini yang akan kita pelajari dalam 3 minggu ke depan. Apa yang kita pelajari dalam inti atom ini? Nuklida, nukleon, defek massa, energi ikat inti, isotop, dan kestabilan inti. Minggu depan kita belajar tentang radioaktivitas. Kemudian 2 minggu lagi kita belajar reaksi inti. Ini yang kita pelajari. Oke, jadi kita masuk ke pelajaran hari ini yaitu tentang inti atom. Oke. Berbicara tentang inti atom, sebelum ke inti atom, maka kita juga harus tahu tentang teori atom. Ya, teori atom. Teori atom yang kita ada teori Dalton, ada teori J.J. Thomson, ada teori Rutherford, ada teori Niels Bohr, dan ada teori modern. Ya. Sekarang, sebelum saya lanjutkan, saya mau... Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat seperti unsurnya. Kata si Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian, J.J. Thomson membantah. Dia bilang, atom suatu bola yang bermuatan positif di dalamnya tersebar elektron. Kata si Thomson, suatu bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Jadi lebih tepatnya J.J. Thomson berkata bahwasanya bukan atom yang bagian terkecil seperti yang kata si Dalton, tapi masih ada lagi yang lebih kecil dari atom, yaitu muatan yang di dalam atom itu. Nah, atom itu katanya seperti yang dikatakan Karin tadi, merupakan muatan positif dan di dalam muatan positif itu tersebar muatan-muatan negatif. Kata si Thomson. Roti kismis. Iya, bagus Holis. Seperti roti kismis tersebar. Nah, itu elektron-elektron atau seperti jambu merah. Ya, jambu merah, biji-biji jambu itu elektronnya. Dan jambu yang merahnya itu semuanya atom positif. Nah, itu kata J.J. Thomson. Kemudian ini terus dipelajari oleh Rutherford sehingga lebih disempurnakan lagi. Nah, apa kata Rutherford? Atomnya memiliki nukleus. Atomnya memiliki nukleus. Terus? Atom memiliki muatan positif di bagian inti atau pusat dan dikelilingi oleh muatan negatif. Oke, jadi tadi Putri bilang kata Rutherford ternyata ada nukleus, ya, ada bagian yang disebut nukleus. Nukleus itu adalah inti atom, ya. Jadi nuklida itu adalah atom. Jadi nuklida terdiri dari nukleus dan elektron yang mengelilingi nukleus. Jadi di dalam nukleus itu ada 2 muatan. Rutherford sudah bilang juga ada 2 muatan. Satu muatan positif yang disebut proton, satunya lagi tidak bermuatan atau neutron. Dan elektron ada mengelilingi inti atom tersebut, mengelilingi nukleon tersebut. Nah, itu.
Tapi Rutherford mengalami kelemahan. Apa kelemahannya? Ternyata dia tidak bisa menjelaskan bahwa elektron itu kenapa tidak jatuh ke inti. Ya, kalau dia terus mengelilingi inti, saat dia mengelilingi inti dia akan mengeluarkan energi. Lama-lama energinya habis maka dia akan jatuh ke inti. Tapi nyatanya tidak pernah elektron itu jatuh ke inti. Nah, itu yang belum bisa dijelaskan oleh Rutherford. Kemudian Niels Bohr menjelaskannya. Ya, Niels Bohr menjelaskannya bahwasanya sama tadi dengan Rutherford. Ada inti atom, nukleus, yang terdiri dari proton dan neutron. Dan ada elektron yang mengelilingi inti atom pada orbit tertentu seperti gambar ini. Ya, pada orbit tertentu. Jadi ini sama ibarat seperti tata surya. Ya, planet-planet mengelilingi matahari. Matahari sebagai inti. Ya, inti. Ini juga inti, dikelilingi oleh elektron-elektron pada orbit tertentu. Pada orbit tertentu sehingga dia tidak bertabrakan. Dan orbit ini dia nggak sembarangan. Nah, jadi inilah di kimia yang nanti kamu pelajari bagaimana dia pindah elektron ini dari kulit yang terluar dia masuk ke kulit yang di dalamnya, atau dia juga keluar dari yang dalam keluar ataupun terlepas, ya. Terlepas, satu elektron terlepas dari atom tersebut. Itu yang kamu pelajari di kimia. Tapi di fisika kamu pelajari bukan tentang elektron ini terlepas. Ya, kalau masalah elektron terlepas itu muatan positif dan negatif jadinya. Nah, tapi di sini kita belajar tentang inti atom atau nukleus itu. Nih, belajar tentang inti atom. Inti atom ada dua, proton dan neutron. Nah, bagaimana kestabilan inti? Itu yang akan kita pelajari. Bagaimana massa inti, bagaimana gaya ikat inti. Itu yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya. Nih, biasanya waktu di dalam kimia juga kita belajar bahwasanya ini lambangnya kan. Kalau atom dilambangkan dengan X atau unsur X, katakan C. Nah, Z di sini adalah nomor atom. Nih, nomor atom. Nomor atom menyatakan banyaknya jumlah proton. A ini menyatakan nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron. Oke. Jadi, ini kan. Oke, sekarang kita mau hitung. Ya, ini dalam kimia kan sering ya. Ca berapa gitu. Ini oksigen O 16 ya. 8 16. C6 12, H1 2 kan begitu kalau dalam kimia. Nah, kalau dia C6 12 berarti nomor massanya 12, nomor atomnya 6. Ya, berapa protonnya? 6 gitu. Oke, sekarang coba kita lihat ini. Kita mau hitung. K kalium 1939. Oke, berapa nomor massanya? 39. Iya, 39. Nomor atom? 19. 19. Berapa 19. protonnya? 19. Iya, 19 protonnya. Berapa elektronnya? Ini 19. Elektronnya 19. berapa? 19. 19. Berapa neutronnya? 20. Iya, 39 dikurang 19. Kan nomor massa kurang nomor atom. 20. Nih ya, 20 neutronnya. Nih, berapa jumlah proton? 6. Iya, 6. Coba semua menjawab. Berapa elektron? 6. 6.
Berapa neutron? 7. Iya, 7. 13 kurang 6. 7. Oke, ini dia ya. Massa inti. Ya, tadi Ibu udah jelaskan bahwasanya kita belajar di sini tentang inti. Ya, inti atom. Nah, massa inti itu tadi udah jelas. Ada proton dan neutron. Ya, ada massa proton dan massa neutron. Dan satuan dari massa itu disebutlah SMA atau satuan massa atom. Ya, satuan massa atom. Disingkat SMA. SMA, baru masuk si Delphin seni. Satu SMA itu adalah 1/12 dari massa atom karbon yang ditemukan di bumi. Nah, inilah besarnya. Satu SMA itu 1,6605 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Setara dengan 931,494 mega elektrovolt per C kuadrat. Nanti kita lihat ke energinya ya. Kita lanjut dulu. Nah, dari massa itu ternyata ini kita mau belajar defek massa. Defek massa ini artinya kehilangan massa, ya, kehilangan massa. Nah, kalau ini tadi inti atom. Nah, ini inti atom. Di inti ini ada proton, ada neutron. Jumlah massa inti atom, ya, neutron dan proton. Itu ditunjukkan di sistem periodik unsur. Misalnya C612, nomor massanya 12, ya. Ternyata kalau kita dari hasil percobaan diketahui satu massa proton itu nilainya 1,00727 sekian, sehingga dibulatkan 0,0078. Nah, untuk neutron 1,0087. Nah, ternyata kalau untuk satu atom, misalkan C612, ternyata jumlahnya terjadi dibandingkan dengan massa ini, massa nukleon, terjadi selisih. Selisihnya itulah yang mengakibatkan munculnya energi ikat inti. Ya, selisih itu mengakibatkan muncullah energi ikat inti. Jadi di sini dikatakan fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan energi ikat inti. Pertanyaan selanjutnya, dari mana energi itu berasal? Nah, ternyata data seperti yang Ibu sampaikan tadi menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibanding dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut sebagai massa yang hilang atau defek massa. Dan selanjutnya, massa yang hilang itu berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Nah, contohnya ilustrasinya seperti ini. Ya. Ini misalnya ini nuklida hidrogen 1, 2. Massa proton itu kan tetap 1,0078. Ini sebenarnya 1,007727. Nah, dibulatkan 1,0078. Massa neutron dibulatkan 1,0087. Ini tetap. Nah, massa nuklida, ini massa yang ada di sistem periodik unsur. Kamu lihat di sistem periodik unsur kan ada massa nuklida, massa inti. Ini diketahui dari hasil percobaan. 2,0141 untuk hidrogen, 12 untuk karbon. Nah, ternyata kalau jumlah massa nukleon itu jadi berbeda. Dari mana dapat ini? Pakai rumus ini dia. Nih. Ya.
defek massa ini. Ini defek massa ini adalah ini kalau kita hitung Z. Z ini nomor nomor atom atau jumlah proton. Nah, contoh ini hidrogen. Hidrogen ini berapa proton di sini? 1, Bu. Satu, karena dia satu, kita masuk rumus ini. 1 kali massa proton. Massa protonnya 1,0078. Berarti 1 kali 1,0078. Nih ya. Tambah. Nih, tambah. Jadi kalau di sini saya buat begini. Z-nya 1 dikali 1,0078. Ditambah. Nih, A kurang Z. A-nya 2 kurang 1. Ini untuk hidrogen. Ya, dikali massa neutron. Tadi massa neutron 1,0087. Dikurang massa nuklida tadi. Berapa tadi massa nuklida di sini? Nih. Nah, 2,0141. Ya, dikurang 2,0141. Nih, inilah delta M. Nah, delta M ini dikalikan, ini juga ini berarti 1,0078 tambah 1,0087. Nah, dikurang 2,0141 ini. Ini dikurang ini. Hasilnya 0,0024. Inilah defek massa. Ya, defek massa. Defek massa ini dikali dengan energi. Ya, berapa energinya? Kan ini defek massanya, tapi belum energinya. Karena terjadi defek massa, karena ada selisih, maka itu akan menghasilkan energi ikat. Sehingga energi ikatnya rumusnya ini. Nih, delta M dikali 931 mega elektrovolt. Ini berasal dari rumus Einstein. E sama dengan delta M C kuadrat. Delta M di sini tadi defek massa. Ya, defek massa ini dia. Nah, kemudian supaya jadi elektrovolt dikali 931 mega elektrovolt. Ya kan? Kan tadi ini per C kuadrat yang sebelumnya nih. Yang sebelumnya tadi. Nih, ya, untuk 1 SMA itu 931,494 mega elektrovolt per C kuadrat. Nah, per C kuadrat kali C kuadrat, C kuadratnya hilang, sehingga tinggallah delta M kali 931 mega elektrovolt. Kalau dalam mega elektrovolt, ya. Kalau kita balikkan dalam kilogram, maka ini kembali dibagi yang tadi. Oke, ini delta M-nya ini tadi kan, Z kali MP, massa proton, tambah nomor massa, kurang nomor atom, kali massa neutron, kurang massa nuklida. Dikali ini, 931 mega elektrovolt dibulatkan. Nah, sekarang ini contohnya. Kita mau kerjakan. Yuk. Kita mau hitung nih berapa energi ikat dari karbon. Karbon itu C612. Ya, karbon itu C612. Berarti ini defek massanya udah ada. Kalau langsung ikat udah ada, ini udah diketahui. Defek massanya ini 0,009. Nah, berapa energi ikatnya? Coba berapa? Chat langsung di chat pribadi seperti biasa. Gita, Bu. Nah, berapa Git? 8,379. Ini dulu nak, dapat dari mana ini kan gitu. Nah, ini dapat 12 ini dari sistem periode unsur 12. Jumlah massa nukleon ini dari ini 6 dikali 1,0078 ditambah 6 juga neutronnya kan, 6 dikali 1,0087 dijumlahkan, itulah ini 12,0090. Kurangkanlah ini, hasilnya ini 0,0090. Inilah yang dikali dengan 931. Nah, 0,0090 kali 931 hasilnya itu adalah
8, sama dengan ini kan hasilnya 0,0090 dikali 931 mega elektrovolt. Ini hasilnya 8,379 mega elektrovolt. Ya, bukan 8.379. Nah, kita masuk ke yang namanya isotop. Ya, sebenarnya yang kita pelajarin di sini isotop. Isoton, isobar hanya pendukung. Ya, pendukung. Ini sebenarnya kamu udah pelajari di kimia. Isotop itu adalah atom yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massa berbeda. Nomor atom sama. Coba lihat ini. Ini kan sama. C612. C613, C614. Nomor atom, nih yang di bawah nomor atom sama. Tapi yang di atasnya berbeda, nomor massa berbeda. Berarti kalau seperti ini, apa yang berbeda di sini? Massa atom ya, Bu? Ya, jumlah apa yang berbeda? Massa atom ada apa tadi? Ada neutron dan proton kan? Nah, protonnya sama. Berarti yang tidak sama apanya? Jumlah Neutron, jumlah neutronnya tidak sama. Nah, di sini neutronnya 6. Di sini neutronnya 7. Di sini neutronnya 8. Nah, berarti kalau keadaannya begini, isotop ini ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Ya. Yang stabil itu adalah yang jumlah proton dan neutronnya sama. Oke, jadi dari sini mana yang paling stabil? 6 C12. C612. Ini yang paling stabil. Kenapa? Karena jumlah neutronnya sama dengan proton. Ini tidak stabil. Ini makin tidak stabil. Artinya makin besar nomor massa, energi ikat makin besar. Ya. Karena apa? Karena dia makin gampang terlepas. Makin gampang dia terlepas. Itulah yang nanti kita pelajari di kestabilan isotop. Ya, di kestabilan inti atom. Nah, ternyata atom yang memiliki neutron lebih banyak itu tidak stabil. Ya, atom yang memiliki jumlah neutron lebih besar daripada proton tidak stabil. Oke. Dan sekarang isoton. Isoton itu atom yang memiliki jumlah neutron sama, tapi protonnya berbeda. Ya, jumlah neutronnya sama, tapi protonnya berbeda. Ingat aja, isoton. N belakangnya neutron. Neutronnya sama. Gitu. Ini tadi top. Berarti yang sama protonnya. Gitu. Ini isobar. Berarti yang sama apanya? Nomor massa. Nomor massanya sama, nomor atomnya berbeda. Nomor massanya sama, nomor atom berbeda. Ini berarti yang di atasnya yang sama. Nah, di atasnya sama, yang di bawahnya nomor atom berbeda. Itu bedanya. Oke, sekarang kita lihat grafiknya. Nih, kestabilan inti dan peluruhan ya. Kestabilan inti dan peluruhan. Tadi saya katakan makin stabil itu apabila jumlah proton sama dengan neutron. Ini dia. Secara sederhana, isotop dengan nukleon sedikit berukuran kecil akan lebih stabil karena semua nukleon ada dalam jangkauan gaya ikat inti. Jadi misalnya hidrogen 1,2 itu lebih stabil karena dia masih dalam jangkauan gaya ikat inti. Sementara isotop dengan nukleon banyak atau nuklida berat memiliki ukuran besar dengan kemungkinan melampaui jangkauan gaya ikat inti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inti ringan atau nukleon sedikit cenderung stabil, sedangkan inti berat atau nukleon banyak cenderung tidak stabil. Sama halnya yang tadi. C614 lebih tidak stabil dibandingkan dengan C612. Ini dia grafiknya. Nih, jadi ini ada grafik
Di bawah ini yang sumbu X-nya itu jumlah proton atau nomor atom. Dan yang sumbu Y-nya ini adalah jumlah neutron atau nomor massa kurang nomor atom. Ya. Jadi kalau matematika kan kita buat grafik kan seperti ini. Nah, jumlah protonnya 20, jumlah neutronnya 20, maka dijumpakan. Inilah titiknya, gitu ya. Kemudian ini 40, 40, ini titiknya. Titik-titik ini kita tarik menjadi satu garis lurus, membentuk gradien garis. Inilah garisnya ini yang menyatakan jumlah proton atau jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Ini pasti garis ini. Jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Itulah yang stabil. Ya, jika jumlah neutron sama dengan jumlah proton, stabil. Kalau begitu di atas dan di bawah tidak stabil. Ya, baik di atas maupun di bawah grafik ini tidak stabil. Oke, begitu juga dengan grafik ini. Kalau kita lihat ini grafik dari energi, ya, energinya, mega elektrovolt. Di sini ini nomor massanya. Coba lihat, perhatikan baik-baik grafik ini. Makin besar nomor massa, energinya makin kecil. Ya, ini tadi masih naik kan? Nih, naik. Energinya naik. Nah, sampai paling maksimum itu di 56 sini. Pero besi 56. Ya. Makin turun. Artinya makin besar tadi seperti yang dikatakan tadi. Jika nukleon itu makin besar, energi ikatnya makin kecil. Oke, jadi dari sini sebagaimana yang sudah dipahami sebelumnya, inti tidak stabil cenderung goyah dan beberapa nukleon akan lepas. Jadi nukleonnya lepas, ya. Jadi dia nggak terikat lagi. Peristiwa lepasnya sebagian nukleon dari nuklida tidak stabil disebut sebagai peluruhan. Peluruh dia. Jadi seperti isotop oksigen 817 akan melepas satu neutron. Karena harusnya dia kan oksigen 816. Kelebihan dia satu neutron. Jadi dia lepaskan satu neutron untuk menjadi isotop oksigen 816. Begitu pula isotop C karbon 614 harusnya kan 612. Maka untuk menjadi karbon 612 dia akan melepaskan 2 buah neutron. Ini dia. Sampai di sini penjelasan kita hari ini. Ya. Coba kalau ada yang belum jelas, coba ditanyakan.